Bayangin lu punya satu orang sahabat dari kecil yang selalu sama lu. Terus dia tiba-tiba hilang pas naik gunung sendirian. Tapi akhirnya dia berhasil pulang. Lu pun seneng ngedengar kabar bahwa sahabat lu ini selamat. Sampai pada suatu hari lu sadar kalau sahabat lu ini bukan sahabat lu yang sebenarnya. Ada sesuatu yang menyerupai sahabat lu. Sesuatu yang lain. Sesuatu yang bukan manusia. Sesuatu yang lu gak tahu itu apa. Itulah yang terjadi kepada Sujinaka Yoshiki dan Indo Hikaru di anime Hikaru ga Shindanatsu atau The Summer Hikaru Died. Akhirnya ada anime horor lagi dan beneran serem. Sebenarnya gue udah penasaran sama anime ini semenjak trailernya muncul. Dan setelah nonton animenya, gue puas banget. Yang paling gue suka dari anime ini adalah anime ini tuh imersif banget. Anime ini lumayan sering ngegunain gambar ataupun adegan dari dunia nyata yang ngebuat kita sebagai penonton itu semakin masuk ke dalam dunia di anime ini. Kayak contohnya di episode 2 ada adegan di mana Yoshiki ngemasukin tangannya ke badan Hikaru palsu. Dan Yoshiki bilang kalau sensasinya itu kayak daging ayam mentah yang dimarinasi. Terus langsung cut ke gambar daging ayam mentah yang dimarinasi beneran dari dunia nyata. Dengan sound effect yang aneh. Asli ini disturbing banget. Kita jadi semakin ngerasain apa yang dirasain si Yoshiki. Kalau kita nggak dikasih visual ayam mentah yang dimarinasi itu, kemungkinan besar adegan ini bakalan lewat aja gitu. Tapi karena visual itu di adegan ini tuh jadi salah satu adegan paling aneh, paling ikonik di anime ini. Contoh lainnya, ada di episode 12 ketika Yoshiki sama Hikaru palsu lagi naik kereta. Di situ anime ini nggunain footage dari dunia nyata, mulai dari pemandangan sampai gerbong keretanya. Gue suka banget sih cara anime ini ngebuat penontonnya semakin masuk ke dunia anime ini. Gue juga suka banget sama sound desainnya. Aneh banget di anime ini sound desainnya asli. Pakai musik ambien dan anime ini pinter banget pakai keheningan buat meningkatkan ketegangan kayak contohnya di adegan ini. Dan ini. Creepy banget sound design di anime ini. Ditambah banyak visual-visual aneh yang ngebuat sound design dan visual di anime ini jadi combo maut. Ada dua adegan yang paling serem menurut gua. Yaitu pas Yoshiki di hutan ngelihat ada sesuatu yang bentuknya kayak huruf hiragana ku. Tapi setelah dilihat lagi, ternyata itu setan dengan leher yang panjang. Sumpah coy, itu gerakannya creepy parah. Kepalanya gerak kanan kiri. Asli itu serem banget. Dan satu lagi adalah adegan pas di sekolah, Yoshiki ngelihat ada orang telanjang bawa pisau di lapangan. Terus dia bundir dengan cara nusuk lehernya sendiri pakai pisau yang dia bawa. Awalnya gue ngira itu setan. Soalnya bentukannya aneh. Taunya itu orang beneran dong. Ada satu adegan yang bakalan ngebuat lu lebih ngerasain apa yang MC kita, Yoshiki, rasain. Yaitu adegan pas Yoshiki lagi belanja. Terus ada ibu-ibu kasir yang yeping soal keluarga Yoshiki. Sebenarnya kata-katanya mah baik, biasa aja gitu. Tapi dia ngomong terus. Dan si Yoshiki cuma bisa diem. Soalnya si Yoshiki ini kan orangnya tertutup. Dia sebenarnya udah muak tinggal di desa karena dia ngerasa kalau di desa itu kayak gak ada privasinya. Semua tentang lu bisa diketahui sama semua warga desa. Seakan-akan mereka semua ngelihat semua gerak-gerik lu. Itu makanya si Yoshiki gak mau potong poni rambutnya yang udah panjang. Soalnya dia gak mau orang lain ngelihat langsung ke mata dia. Lu tonton sendiri dah adegan ini.
karena itu pergerakan kameranya juga bagus banget. Close up ke wajah si kasir ibu-ibu itu, terus extreme close up ke bibir, ke mulut ibu-ibu kasir itu yang lagi ngoceh. Wah, pokoknya keren deh itu permainan kameranya di situ. Gua nggak mau ngebayangin jadi si Yoshiki sih. Sahabat lu mati dan lu kangen banget sama dia. Dia ada di depan mata lu, tapi itu bukan sahabat lu yang sebenarnya. Dan lu harus nyembunyiin hal itu. Kalau nggak, ada kemungkinan monster itu ngebunuh lu. Dan mulai hari itu lu harus hidup sama monster itu. Untungnya ya, si Hikaru palsu itu, monster itu nggak punya niatan buruk. Dia cuma pengen hidup kayak manusia, ngelakuin berbagai macam hal sama Yoshiki. Jadi kayak anak kecil yang nggak tahu baik buruk, dan si Yoshiki yang ngajarin Hikaru palsu soal baik buruk dan gimana hidup sebagai manusia. Si Hikaru palsu aja nggak tahu dia itu sebenarnya apa. Yang pasti sih dia itu bukan setan, karena bentukannya aneh banget. Ini sih lebih ke arah monster atau alien. Oh ya, anime ini ada unsur BL-nya, tapi lebih ke arah Yoshiki sih yang gay. Tapi ini ngebuat gua berhenti nonton anime ini. Sayang banget kalau gua harus berhenti nonton anime ini cuma karena ada unsur BL-nya. Padahal ini anime horor yang bagus dengan misteri yang bikin penasaran, visual dan sound design yang disturbing, animasi yang fluid dan sinematik. Anime ini gantung banget di episode terakhirnya, asli. Bikin gua penasaran banget sama kelanjutan ceritanya. Harus ada sih season 2-nya. Anime ini kurang dapat perhatian, sayang banget. Lu pada nonton apa sih? Kayaknya kurang banget gitu. Di media sosial juga gue jarang lihat ada yang ngomongin nih anime ini. Karena BL ya kah? Sayang banget, padahal anime ini tuh bagus. Jadi buat lu yang belum nonton, coba deh tonton. Dan buat lu yang udah nonton, menurut lu gimana soal anime ini? Tulis di kolom komentar.